Hai, dimanapun kalian berada, aku Dwi dari Genteng Banyuwangi. Bagaimana kabar kalian? Aku berharap semuanya diberi kesehatan, diberikan kekuatan, juga diberkati segala usaha yang dikerjakan ya. Saya percaya semua yang terbaik akan diberikan kepada kalian semua. Nah, bagi kalian yang pengen doa-doanya dijawab, boleh ditulis di komentar supaya kalian segera tahu jawaban yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kalian semua. Oke. Hari ini saya mau men-sharingkan mengatur keuangan rumah tangga muda. Teman-teman, sebelum saya men-sharingkan mengatur keuangan keluarga muda, sebelum saya menikah, teman-teman, saya di gereja itu ada pembelajaran yang namanya katekisasi. Nah, di dalam katekisasi itu kita diajar atau diberitahukan bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, dan bagaimana peranan suami, dan bagaimana peranan dari istri. Dan tantangan-tantangan apa di saat kita nantinya membangun sebuah pernikahan. Dan mungkin teman-teman bisa menjawab ya pertanyaanku. Kalau kalian pencet odol, pencetnya dari tengah ataukah dari bawah? Nah, nanti bisa tulis di komentar ya. Setelah saya diajari peranan dan tanggung jawab baik istri dan suami, kami pun diajari bagaimana mengelola keuangan. Nah, bagian inilah yang menjadi tantangan bagi kami. Karena apa? Karena pada intinya kami punya latar belakang yang berbeda, ya. Kalau saya notabene seorang yang pekerja ya, jadi apapun yang bisa saya kerjakan itu saya jual gitu ya. Sementara suami saya mengandalkan apa bekerja. Nah, dari sini kami ditanya, apa sih keinginan di tengah-tengah keluarga kami pada saat kami membangun sebuah pernikahan. Nah, dari katekisasi itu kami memberikan satu masukan bagaimana saya nantinya harus mengelola keuangan, dan suami saya juga memberikan masukan bagaimana keuangan yang harus saya kerjakan. Nah, dari awal inilah kami sudah diberitahukan bagaimana sih mengelola keuangan itu. Nah, pada saat kami diajari itu kami memang masih meraba-raba ya. Masih meraba-raba bagaimana sih mengelola keuangan itu sesungguhnya. Nah, pada awalnya memang ada banyak kesulitan ya, karena kami punya income yang waktu itu belum terlalu banyak, jadi mengelolanya bagaimanapun itu rasanya kok ya apa ya, mengalami kesulitan gitu ya. Setelah pembelajaran itu akhirnya kami menikah di gereja, diberkati di gereja, dan setelah itu maka kami sah menjadi sepasang suami istri. Di awal-awal kami menikah, sekali lagi kami tidak paham betul bagaimana itu mengelola keuangan. Namun kami mencoba mendiskusikan apa sih yang harus
kita keluarkan dan bagaimana sih kita harus mengelola keuangan. Nah, pada saat diskusi mengalami satu kesulitan. Kami mempertahankan ego kami, ya suami saya berkata harus dihemat gitu ya. Sementara saya, waduh, kalau dihemat terus saya punya keinginan tidak tercapai. Akhirnya membuat kami membuat sebuah keputusan. Ya, sebuah keputusan bagaimana mengelola keuangan. Nah, yang pertama yang kami lakukan adalah mengkelompokkan. Jadi kami buat daftar ya, kita buat daftar begitu ya. Apa sih kebutuhan 1 bulan? Kita buat daftar. Setelah kita buat daftar, kemudian kita kelompokkan. Ada kelompok penting, kelompok tidak penting, dan kelompok harus. Nah, kelompok penting ini yaitu seperti PAM, PLN, kemudian pulsa, kemudian belanja bulanan, juga perlengkapan dapur, berambang, bawang, kecap, dan lain sebagainya. Itu bagi kami itu adalah kelompok penting yang wajib harus disediakan ya. Dan kemudian kelompok tidak penting itu yaitu membeli baju, membeli ornamen rumah, terus kemudian membeli hal-hal yang hanya sekedar untuk dilihat atau dalam artian barang-barang yang tidak terlalu penting ya, itu kita anggap itu kelompok tidak penting. Dan kelompok harus adalah kelompok yaitu perpuluhan dan dana darurat juga tabungan. Nah, setelah kami mengkelompokkan itu ya, kemudian kita diskusi lagi berapa yang harus kita keluarkan untuk kelompok penting, kelompok tidak penting, dan harus. Nah, setelah kami mulai mendiskusikan dan kemudian kita tahu uang yang kita terima berapa, kemudian kita mengalokasikan ke kelompok penting, kelompok tidak penting, dan kelompok harus. Nah, dari situ maka kita akan tahu prosentasenya. Jadi prosentasenya berapa. Nah, setelah kita berbincang, disitulah saya dalam hal keuangan dipercaya penuh oleh suami saya. Seperti video saya yang kemarin ya, yang sudah saya buatkan, yaitu pengelolaan keuangan rumah tangga itu ya, dimana saya dipercaya penuh oleh suami mengelola keuangan. Jadi begitu amplop itu diterimakan, dia tidak membuka sama sekali. Ya, amplop itu langsung diberikan kepada saya. Maka pengelolaan yang saya lakukan sudah saya kerjakan seperti hasil diskusi. Nah, setelah saya kerjakan sesuai dengan hasil diskusi, itu membuat kami akhirnya menjadi enak gitu ya. Apalagi pada saat kita sebagai sepasang suami istri yang masih muda, kadang pengen jajan atau pengen menikmati kuliner di tempat yang baru, maka kami perbincangkan, Pak, yuk kita makan. Saya biasanya gitu ya. Makan di mana, Ma? Di kafe. Dananya ada. Setelah saya tunjukkan suami, oke, ayo. Nah, pada saat dia sudah tahu dana yang ada, dia pun juga mencari referensi kafe mana yang sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, setelah sampai
di kafe itu kemudian kami mengeluarkan sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, kalau seandainya ada sisa, maka suami saya memberikan sisanya itu kepada saya dan saya masukkan di amplop uang tak terduga. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, pola mengatur keuangan ya, mengatur keuangan ini memang satu hal yang simple, sesuatu yang tidak butuh keahlian, tapi kalau kita tidak bijak mengelolanya, maka itu akan terjebak pada satu kondisi di mana kita akhirnya akhir bulan sudah habis, tidak ada dana sama sekali. Nah, melalui sharing hari ini, saya mau memberitahu kepada kalian pasangan-pasangan muda, jangan kalian menjadi takut pada saat kalian membangun sebuah pernikahan. Semuanya bisa berjalan dengan baik kalau kita mendiskusikan dari sejak dini. Artinya apa? Jadi begitu kita sudah sah menjadi suami istri, maka kita harus mendiskusikan apapun itu, terutama dalam hal keuangan, karena uang ini sangat rentan sekali. Ini pemicu konflik terbesar di tengah-tengah keluarga muda. Karena apa? Karena masing-masing pihak punya kepentingan. Istri punya pengalaman masa lalu, bagaimana mengelola keuangan. Suami punya masa lalu, bagaimana mengelola keuangan. Nah, kalau ini tidak didiskusikan dari awal, maka itu akan menjadi konflik. Maka tidak salah kalau akhirnya terjadi perceraian hanya karena keuangan. Padahal awalnya mereka membangun pernikahan dasarnya cinta. Karena setelah masuk pernikahan itu berbeda konsep, maka terjadilah konflik-konflik dan salah satunya berkenaan dengan keuangan. Nah, karena itu melalui sharing hari ini saya berharap kalian semua bisa mendapatkan yang terbaik supaya keluarga kalian langgeng dari awal pernikahan sampai nanti maut memisahkan kalian berdua. Begitu pula dengan kami. Sharing kami sampai di sini. Semoga ini menjadi berkat bagi kalian semua, dan aku berharap kalian semua, keluarga kalian diberkati. Yang baru menikah, percayalah ada Tuhan yang akan memberikan kalian hikmat untuk mengelola keuangan, siapapun yang dipercaya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Dan salam sukses, dadah.